warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuci Sapitri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasik Selatan. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Yesi Kemuliaan dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10. Nah, pada kegiatan supervisi akademik ini ada 3 kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, kegiatan pra-observasi, yang kedua, kegiatan observasi, yang ketiga, kegiatan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum, Bu Yesi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Yesi? Alhamdulillah. Sekarang kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi nantinya saya akan mengamati kegiatan pelajaran. Nah, ada pun tujuan kita melakukan kegiatan observasi untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan pra-observasi gunanya sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan observasi, sehingga dalam pembelajaran nanti saya lebih baik lagi dalam memberikan materi selama di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di kelas nanti akan Ada tujuan pembelajaran materi kami hari ini sudah 3. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ungkapan dari asing yang ada aslinya. Kemudian siswa diharapkan mampu membuat dialog singkat dengan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai selama pembelajaran? Area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini itu yang pertama yaitu kemampuan pengetahuan yang diharapkan nanti siswa mampu menguasai materi asing dengan baik. Kemudian yang kedua yang mau dikembangkan yaitu keterampilan diharapkan siswa nanti di waktu bekerja secara berkelompok ya mereka bisa tampil untuk yang terakhir itu sikap berarti ada 3 pengembangan yang ingin dicapai di sini. Yang pertama pengembangan mengenai pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Di sini saya ingin mengingatkan bagaimana strategi model atau metode yang akan diterapkan selama pembelajaran. Kunci strategi pembelajaran yang akan saya pastikan nanti itu pembelajaran yang akan direalisasi dengan pembelajarannya PBL. Metode pembelajaran metode diskusi ini artinya nanti saya akan membagi tadi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam pemberian materinya nanti saya akan memberikan dalam bentuk beberapa video, PowerPoint dan juga gambar-gambar dan juga KPD. Berarti strategi yang ibu gunakan di sini yaitu pembelajaran berinfluensiasi karena di sana terlihat juga itu menggunakan media gambar dan RPD. Nah,
Nah, Di sana juga kemudian terdapat tafsir langkah 2 bagi pembagian mukram. kelompok secara random. Apa itu arti mukram? Itu ketentuan Model yang berarti ibu menentukan menggunakan atau tidak bisa bahwa metode non-siap ya. banyak Kira-kira nanti laki ajal melakukan pembelajaran ini di kelas apa dan bagaimana? Rencananya hari ini Bu Lucy akan mengajar di kelas SMP pada jam ke-8 ke-9. dan kemudian yang selanjutnya ada namanya fungsi kadang-kadang berfungsi sebagai pendorong agar seseorang bersedia berusaha. Setelah kegiatan observasi kita akan melakukan kegiatan observasi. Kalau tadi observasi Nah, pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan baik, sebelum kita mengakhiri percakapan observasi ini, saya ingin mengetahui apa yang telah didapatkan dari percakapan kita hari ini. Baik, Bu Lucy, setelah kita mengadakan pra-observasi ini, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai strategi belajar seperti apa yang akan dilakukan nanti, kemudian mode pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, termasuk juga bentuk-bentuk materi akan saya berikan dan terutama seperti apa langkah Baik Bu, semoga apa yang telah Ibu rencanakan itu bisa Ibu realisasikan pada kegiatan observasi dan kegiatan pembelajaran Ibu dapat berjalan lancar. Nah, demikianlah Bu kegiatan pra-observasi kita. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi nanti ya. Berarti besok ya Bu, besok di kelas 10 TAP di jam 8. Nah, itulah percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Yesi dan guru bahasa Inggris di kelas 10. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? Before we study, seperti biasa kita berdoa. Coba ketua Aldi ditipin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Well, class, I want to check your absent. Dan siapa yang tidak hadir hari ini, mungkin aku absen dulu ya. Abdul Busra Putra, Ahmad Jelani, Aldi Pratama, ya. Derby Agustin Rahmat, Dio, ya. Mikel Firda, sakit. Sudah lama sakitnya. Baru hari ini. Oke, untuk Mikel kita doakan ya supaya Mikel cepat sembuh dan besok bisa sekolah lagi seperti dia. Oke, terakhir Rilni. Ya, well, sudah before we start today, sebelum kita mulai acara hari ini, Ibu ada sebuah video nanti namanya teknik stop. Nanti Ibu tolong ikuti instruksinya ya. Langkah pertama, hentikan sejenak lalu Anda lakukan. Oke, hentikan sejenak. Tidak ada yang berarti. Pada posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri. Oke, silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Kakinya lagi Duduklah dibuka. dengan
Yang kedua, telapak tangan pada paha. Lepaskan bagian telapak. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat keluar dari lubang hidung. Oke, thank you. Ya, terima kasih sudah mau berpartisipasi ya. Well, class, I have a picture. Yeah, I have a picture for you. Yeah, let's see carefully. Yeah, if I have a question for you, please answer. Oke. Jadi kalau ada gambar, tolong diperhatikan gambarnya. Who is this? Kira-kira siapa ini? Pelajar ya? Nah, seorang pelajar. Okay, what is your opinion about the student? Ya, you can see ya apa yang dipegangnya? HP. Okay, or cell phone. Ya. Okay, do you have a handphone? Punya? Yeah. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Apa yang dilakukan oleh siswa tersebut? Nah, what are the student doing? Hah? Okay, you please answer. Hold handphone. Nah, atau holding handphone, sedang memegang HP. Oke, yang lain? You? Main game, Bu. Oke, main game ya, playing game. Oke, mau main game jadi ya. Oke, jadi berdasarkan gambar ini ya, kira-kira what is your opinion? Apa pendapatnya? Based on the picture. Ya. Berdasarkan gambar, kira apa pendapat kita mengenai gambar? Oke. Tidak boleh? Oke, ya. Don't play a game atau online game when we are studying. Why? Kenapa? Because disturbing our concentration when we are studying. Ya, contohnya at school or studying at home. Jadi bisa mengganggu konsentrasi. Pak, negatifnya. What about this picture? The next picture. What about this? I'm sorry. What about this picture? Kalau gambar ini bagaimana? Ya? What do you think about the picture? Some student, using their handphone to study. Kalau di sini, kita melihat siswa sedang menggunakan HP-nya untuk pembelajaran. Do you agree? Setuju? Setuju. Okay. But for the game online, do you agree? No, is it right? Are you sure? Yakin? Ya, kalau untuk game online, no. Ya, kalau untuk study, yes. Okay, good. Ya, itu yang ibu harapkan ya. Nah, sekarang based on the picture, you can see, there are negative impact, of cell phone on teenager. Teenager itu like that you, seperti kamu ya. Nah, pelajar yang pertama, disturbing their concentration in studying. Kemudian they don't focus when studying at school or studying at home. The next, reducing direct interaction with friends. Kenapa? Because kita selalu sibuk, always busy with different work. Sibuk, jadi kurang toleransi, kurang communication, dan kurang membantu sesama. Karena sibuk dengan handphonenya. Oke, nah sekarang please answer my question. Ini negative impact. What about positive impact? Please, raise your hand. If you can answer. Kira-kira kalau untuk dampak positifnya apa?
Ya. Kalau dampak negatif, ya maybe there are negative impact like this. Now what about the positive impact? Kalau untuk positifnya, maybe you? Oke, ya. Membantu mencari pelajaran berarti sebagai sarana referensi. Oke, next. Ya. Next opinion, pendapat yang lain. Apa lagi? Ya, negative positive impact from the cell phone or handphone. Oke. Ya, to do our task, ya, untuk membantu mengerjakan tugas. Do you agree? Setuju? Setuju. Oke, is it right? Bisa ya, untuk membantu mengerjakan tugas. Contohnya, kita bisa mencari contoh lebih banyak ya melalui handphone. Nah, sekarang ini yang jelasnya ya. Oke, kita lihat. Ini positive impact for cell phone on teenager. Bukan, siapa mau baca? Ya, yang pertama. This lesson kan? Oke, Joko. Ya, aku sudah number 1. Learning resources. Sumber belajar berarti the same with ya, ada Ibu Nadia bilang tadi ya, untuk membantu kita mencari ya pelajar membantu kita dalam pelajaran like that ya, atau sama artinya dengan learning resources ya, sumber belajar. Oke, kemudian the next number 2 Ahmad. Oke, please read number 2. You read number 2. Communication. Oke, right communication easier. What does it mean? Apa maksudnya? Easier, lebih mudah. Komunikasi berarti membuat komunikasi menjadi lebih mudah by using our handphone. Exactly ya. Okay, next number 3. Not insecure but increase ya. What is the different meaning ya? Insecure and increase. Jadi can increase our knowledge, menambah wawasan. Okay, the next last ya, number 4. Okay, please you Nadia. Expand your friendship. Friendship ini hubungan ya. Network. Jadi expand itu memperluas ya. Hubungan ini bisa memiliki banyak teman dengan menggunakan cell phone ya, salah satu contohnya melalui media sosial. Do you have IG, do you have WhatsApp ya, atau grup ya, WA, and apa lagi, Facebook, and so on ya, Twitter juga. Oke, from the picture, who can guess ya? Kira-kira materi kita hari ini apa nih? Ada yang tahu? What about our material today? What about you? Ya. Kira-kira aku materi hari ini? Okay, based on the picture, menggunakan HP. Okay, is it right? What about you? Menggunakan HP. Okay. Anything else? Ada yang lain? Oke, itu contoh ya. Oke, jadi our material today ya sebenarnya about what is it? Expression of asking and giving opinion. Ya, expression, you know expression in Indonesia, who knows? Ungkapan. Ya, expression ya, in Indonesian ungkapan. Ungkapan apa? Asking and giving opinion. Do you know asking? Do you know giving? Ya, expression used to ya meminta and memberi pendapat. Do you have an opinion about something? About someone? Maybe yes ya. Apakah kita punya pendapat tentang seseorang?
Apakah kita punya pendapat tentang sesuatu? Punya ya. Karena kita punya pendapat ya dan punya dan bisa menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu pendapat, makanya itu kita pelajari hari ini. Kenapa anak ibu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak yang meminta pendapat atau meminta saran, sebaliknya memberikan pendapat atau memberikan saran, bahkan we say agree and disagree about the opinion. Kadang-kadang kita juga mengungkapkan setuju atau tidak setuju dengan ungkapan doa. Itulah alasannya why today we are going to discuss about expression asking and giving opinion. Jadi gunanya untuk apa, Ibu? Untuk meminta asking ya, dan untuk memberi giving pendapat. Nah, sekarang perhatikan, adapun our learning objective ya today, tujuan pembelajaran kita hari ini anak ibu yang pertama ya, mampu mengidentifikasi. Jadi anak ibu nanti diharapkan mampu mengidentifikasi atau menganalisis ungkapan memberi dan meminta pendapat, artinya bisa membedakan mana yang ungkapan meminta, mana yang ungkapan memberi. Setelah kita habis pelajarannya atau di akhir pelajaran. Kemudian membuat percakapan ungkapan asking and giving opinion serta responnya. Oke. Kemudian mempresentasikan. Nah, berarti tampil nanti ke depan ya, perwakilan kelompoknya, bukan ya, representation. Kemudian nanti another group to give their responses. Jadi give advice mungkin atau give some question, boleh bertanya, boleh memberikan pendapat. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, nah ibu, before we continue, sebelum kita lanjutkan, nah supaya lebih semangat anak ibu, kita adakan ice breaking ya. Oke, do you want ya apa namanya bukan play ya? Nah, play together dengan jari ini permainannya permainan mengasah otak ya. Jadi senam apa? Senam otak. Nah, tapi diikuti dengan gerakan. Diikuti dengan your gesture ya. Oke, kita lihat lagi. Maybe all of you stand up please. Ikuti ya, ikuti. Gimana? Ya. Kepangkan tangannya satu, buka satu. Satu dikepal, satu dibuka. Bisa interesting? Alam buat kamu ketawa sebenarnya sudah SDG-nya berhasil ya. 5 jari dengan satu. Sorry. Semangat si Jono. Ayo. Kok mirip aja ya. Oke, thank you. How do you feel? Bagaimana perasaannya? Sedikit happy ya. Sudah bisa membawa kita istilahnya relax. Nah, oke. Can we continue? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Jadi fokus ya. Oke, jadi so material about asking and giving opinion, not handphone ya. Itu cuma example, contohnya. Jadi asking and giving opinion is to ask and give our opinion to others. Jadi tambahnya to others saja. Jadi memberikan atau meminta pendapat kepada orang lain. Jadi kata ask itu ya, itu verbnya ya. Kemudian give juga verb. Nah, asking itu berasal dari kata ask. Ya, kemudian giving berasal dari kata give. Dan jadi to ya, if someone ya, jika ada pertanyaan mengenai tujuan
pastikan ada to di depan kata kerjanya. Jadi to itu the same meaning with untuk in Indonesia, is it right? Untuk ya. Jadi to ask, to give, to menanyakan, untuk memberi. Sementara opinion adalah pendapat. Apa sinonimnya dari opinion? Selain opinion apa lagi? Argument, ya sama, ya pendapat juga. Okay, what do you think of? What do you think about? Itu we use that expression to asking opinion. Okay, the next number 2. What is your? What is your? The difference, ya? What is your opinion about? Okay, the next. How do you feel about it? Okay, how do you feel about? Sekarang bla 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 itu apa? Itu yang our opinion, ya. Yang kosong itu yang kita isikan pendapat. Mintai pendapat orang tentang apa itu dari sini. Misalnya, I give you example. Ya, tadi student, ya, can bring their handphone to school. Jadi, what do you think about the student, ya, can bring their handphone to school? Berarti ibu menggunakan ya ungkapan untuk menanyakan pendapat. Apa pendapatmu mengenai siswa dibolehkan membawa HP-nya ke sekolah? Okay, this expression ya need ya to respond. Ini pertanyaan seperti ini butuh respon. Itu namanya giving opinion. Okay. I strongly believe that. Percaya yakin ya. But in this expression between think and believe itu the same meaning, ya. To give expression used to give giving opinion. Okay, now this is expression used to express agreement and disagreement. Ya, this expression to respond the someone giving opinion. Nah, ini respon dia setuju tidak setuju mengenai pendapat seseorang. Ya, ada of course. Ya, I agree with you. That's a good point. And I think so. Berarti kalau ada ungkapan ini menandakan seseorang setuju dengan pendapat orang lain. Itu juga dengan yes, that's it. Oke, yang lainnya, ya this is expression disagreement. Nah, kalau kita tidak setuju bagaimana kita mengungkapkannya? Ya, let's see. Ya, there are some many expression that we can use to express. Yang pertama ada I disagree with you. Ya. Do you disagree with me if I don't permit you to bring your handphone in our class? Setuju nggak dengan ibu? Kalau misalnya ibu melarang kalian bawa HP ke kelas? Setuju. Ya. What about you? Do you agree with me? Yeah, you can say disagree or agree. Boleh saja, nggak masalah. Ya, but please give your reason. Tolong diberikan alasan. Kalau nggak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Nah, berarti dengan cara seperti itu, ungkapan asking, ungkapan giving, ungkapan agree, ungkapan disagree bisa kita terapkan dengan cara menyatakan setuju atau tidak setuju tadi, ya. Kemudian, ini this is example for you. Mungkin ada contoh kalau salah ya. Oke, so for any question, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ada video for you. Nah, itu ada lagi video satu. Perhatikan videonya ya. Garisa, bisa dimulai? Tell me, Steve, what's your opinion about our new teacher? She is very kind and hardworking and competent. I totally agree with you. What do you think about Facebook? In fact, I believe that Facebook is a real waste of time and energy. What about you? Well, I disagree. For me, Facebook is one of the best communication means in the world.
Boleh. Tell me, Steve, Ini what's your opinion about Okay, class. I have a video again for you. I just play the video 2 times. Ya, dua kali. Ya, please attention. Silakan diperhatikan ya. Tell me, Steve, what's your opinion about our new teacher? In my opinion, she is very kind, hardworking, and competent. I totally agree with you. Adam, what do you think about Facebook? In fact, I believe that Facebook is a real waste of time and energy. What about you? Well, I disagree. For me, Facebook is one of the best communication aids in the world. What do you think about the video? What do you think about the video? There are two situations. Nah, ada dua situasi. Yang pertama, ya, they are two talking about apa yang sedang mereka bicarakan di situasi pertama. Okay, the new teacher. What do you think about the new teacher? Nah, oke. Jadi pertanyaan itu adalah ungkapan asking. Oke, apa yang ditanyakan itu adalah ungkapan asking. Kemudian giving opinion. Apa pendapat si B tadi? Ya, pendapat berarti B giving opinion. The new teacher is a beautiful. Oke. Kemudian apa tadi lagi? Kind, ya, do you know kind? Sama dengan Indonesian baik ya. Kind, beautiful, and competent, ya. Competent itu artinya ahli, ya, di bidangnya. Oke. Kemudian situasi yang kedua is about they are talking about. Nah, siapa yang bisa? Oh, okay, good. Facebook. Oke, apa katanya mengenai Facebook? Nah, what do you think Facebook? About Facebook? Apa pendapatmu mengenai Facebook? Based on the video, you can guess, you can answer. Ada kata apa tadi? Was our time and energy, ya? Do you know time? Waktu, energi, tenaga. Jadi was buang hanya buang waktu dan tenaga saja katanya. Apakah do you agree with their opinion? No there, but only just one, ya, bukan keduanya. Yang bilang cuma satu orang. Do you agree? Ya, Facebook is only waste our time and our energy. Now what about you? Agree on or disagree? Facebook itu hanya buang waktu dan buang tenaga. Do you agree with their expression? Ya, jawab saja. Setuju atau tidak setuju? Oke, nyatakan pakai bahasa Inggris. I don't agree. Repeat again. I agree. Ya, I don't agree. Ya, di sini bilang tidak setuju. What about you? Do you agree? Ya, that Facebook only just waste our time and our energy. Do you agree with this statement? Setuju atau bagaimana? Setuju. Why? Nah, kenapa kira-kira? Kenapa buang waktu? Kenapa buang tenaga? Ya? Karena kita mengalami sendiri ya, kalau sudah pegang HP dan sudah istilahnya buka Facebook, maka nggak berhenti-hentinya ya. Dibuka ini, buka lagi ini, buka ini lagi, akhirnya itu habis waktu dan habis energi. Jadi nggak terkontrol lagi. Tapi itu tergantung semuanya kepada si pemakai. Tergantung kamu mengendalikan HP itu, ya. Nggak, jangan HP yang mengendalikan kita. Oke, kita lihat ya, satu kali lagi, itu kan 2 kali tadi ya. The last ya, opportunity, the last session. Tell me, Steve, what's your opinion about our new teacher? She is very kind, hardworking, and competent. I totally agree with you. Situasi yang kedua. Adam, what do you think about
Facebook. In fact, I believe that Facebook is a real waste of time and energy. What about you? Well, I disagree. For me, Facebook is one of the best communication means in the world. Nah, kalau nggak setuju, kenapa? Karena Facebook itu apa katanya salah satu alat komunikasi yang paling baik. Nah, terus di dunia merupakan ya, merupakan salah satu alat komunikasi terbaik di dunia. Right atau no itu tergantung pendapat orang. Yang setuju bilang I agree, yang tidak setuju bilang I don't agree. Coba ya, ibu sebutkan. Kamu bilang agree yang sebelah sini, I disagree. Yang sebelah sini bilang tidak setuju. Ya, bacakan ini terlebih dahulu ya. Means of the world. Communication means of the world. Nah, Facebook ini yang setuju dulu ya, bilang ini setuju tidak setuju tadi? Setuju ya, yang di sebelah sini tolong jawab tidak setuju ya. Facebook is one of best communication tool in world. Silakan. Nah, spirit dari sana, more spirit ya. I repeat again ya. Facebook is one of ya. Nah, apa tadi? Enggak. Communication ya, best communication ya, word in mean in word. Is it? Do you agree or disagree? Agree. Nah, bilang sama-sama. I agree. Ulang sekali lagi ya. Facebook one of best communication mean ya, in the world. What about you? Oke, kita ulang ya, lebih semangat ya. Aku bilang ya, Facebook is the one of best communication one of best communication mean in the world. Bilang I agree ya. Kalau sebelah sini ya, I disagree. Serentak ya, biar lebih semangat. Once more, kita ulang lagi. Facebook is one of best communication mean in the world. I agree. Okay. Facebook is one of best communication mean in the world. I agree. I disagree. Okay? Okay, repeat again. Kita ulang. Okay. Facebook is one of best communication mean in the world. I agree. Kurang semangat. Ya, sini lagi lebih semangat lagi ya. More spirit ya. Facebook is one of best communication mean in the world. Okay, good. Ya. Sobat. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Ya. Nah, ya, silakan duduk berkelompok, satu kelompok itu per orang. Oke. Nah, hanya melengkapi dia atau worksheet for you dan balik ya. Silakan ya, ya, Oke, semuanya sudah pegang ya. Please ya, hear my instruction. Silakan dengarkan instruksiku yang pertama yaitu activity 1 is the dialog. Nanti kamu baca dialog ini, kemudian tentukan mana yang asking opinion, mana yang giving opinion, dan mana yang ungkapan agree or disagree from dialog 1, just dialog 1. Jadi pertama baca dulu ya. Oke, kalau sudah selesai nanti diisi kolomnya. Oke. The next kegiatan berikutnya nanti yang please write a short conversation. Jadi kamu nanti membuat dialog singkat mengenai ungkapan memberi dan meminta keberatan. Silakan. So far the question, ada pertanyaan? Tidak, silakan. Ya, kerja sama ya. Yang ada pertanyaan silakan.
Ya, yang modal itu kan atas oleh dulu. Atas oleh ya. Nanti kalau udah selesai yang jika selesai nanti masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan dialognya ke depan. Berarti we need to people to read the conversation. Do you understand? Berarti kita perlu 2 orang untuk memperagakan bacaan dia dialognya nanti di depan. Oke, semuanya understand? Langsung lagi. Silakan. Ya, ini dia. Ya, dialog ini ada ungkapan asli, ada ungkapan asli, ada ungkapan bayangannya ungkapan asli. You understand? Sudah dulu. Cari lagi yang Oke, sudah? Lanjut lagi ke membuatnya. Membuat dialognya. Kalau sudah membuat dialognya lagi ya. Membuat dialognya lagi. Membuat dialognya lagi. To example, itu maybe you can see in the internet. You can find there are so many examples. Ya, banyak contoh ya. Short, ya. Please repeat short. Ya. Ulang ya, yang pendek ya, short conversation, not long conversation ya, do you understand? Singkat saja singkat saja. Okay, have you finished now? Yes? Okay, yes, you have finished now? Alas ya? Nah, oke, kita mulai lagi ya. Nah, kita mulai lagi. For the first opportunity, who can perform? Siapa yang mau tampil dulu? Silakan, semakin cepat semakin baik ya. Oke, silakan 2 orang maju ke depan. Another people, another group, please pay attention. Karin orangnya ya? Iya, kan di sini, kamu sampaikan. Kami dari grup 1. Ya. Coba tanya. Name, what way do you love me? Actually, I think both tomorrow. I will my bread will up. What will opinion? I think we can study overhead. Maybe it can help you to be more proficient in my good education. When will we start doing yoga? This afternoon we can also. Do you have time? I don't have an event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you talking in front of the class ya, kita itu perlu be confident. Be confident. Be spirit, harus percaya diri, harus semangat. And by using gesture, gunakan bahasa tubuhnya ya, eye contact, gesture ya, kemudian speak loudly. Nah, bicara lebih keras. Jadi orang lain jadi kita pandang, tanda matanya perhatian kita terpancing ya. Jadi bacanya itu harus
menggunakan eye contact-nya. Itu namanya kita role play ya. Oke. Next. Ya, siapa lagi kelompok berikutnya? Nah, maybe itu silakan berdua. Be smart, be confident ya. Semuanya kita sama ya. We are studying. Kita sedang belajar. Don't be say, tidak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, silakan. So many high school kids have part-time, so accessible. Oke, serius please. I think that's very problem. Oh, you don't know shooting from image dogs are important things than students about the care work. Oke, ya finish? Oke, good. Ya. Nah, bagus ya. Silakan dulu. Oke, next go. Want to perform? The next your group want to perform? Oke, class. Can we continue our study today? Nah, bisa kita lanjutkan? Oke. Silakan dikumpulkan tugas yang tadi. Kasih dulu. Tugas yang tadi. Oke, kumpulkan tugas yang tadi. Oke, semuanya. Oke, finish now, siap. Next group. Okay, where's your KPU? Oke, sudah semuanya ya. Well, kelas, sekarang kita masuk ke tugas mandiri atau tugas individu. Tadi Ibu sudah membagikan barcode-nya, silakan dibuka. Ya. Dijawab dengan waktu durasi 10 menit. Nanti kalau selesai tolong ditulis nama baru kumpulkan. Oke, semuanya mulai. Let's start. Ada kesalahan. Ada kesalahan. Oke. Your telephone. You can help you. Oke. Ini ada paket. Itu dia ya. Dia Ini kena Bu. Nah, Kena Bu. Kameramen lagi adik-adik. there is a problem. Ya, when you submit, ya, don't please, don't remember to write your name, okay? Tulis namanya nanti ya. Jangan dikumpulkan pakai nama, terus ada tulis nama. Pakai nama. Sudah berapa orang selesai? 2 orang. Oke, yang lain cepat ya. Skor 15. Oke, I think it's good. Kalau tadi dalam waktu yang cepat kita ya. 1, 2, 5. What about another? Kalian please. Live aja. Oke, berarti untuk kuis hari ini yang pemenangnya adalah Zidri. Mana Zidri? Oke, dengan skor 15 dalam waktu. Oke, kelas. Kita lanjutkan kita hari ini, yaitu kita masuk ke ya kegiatan penutup kita hari ini tentang siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, summary from
Okay, group from group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi pada hari ini adalah Okay, keep silence. social function asking and giving opinion. Is to ask and giving opinions. To contact her maksudnya adalah meminta atau memberi pendapat kepada orang lain. Contoh ungkapan asking dan giving opinions. Contoh asking opinions, what are you doing? Contoh giving opinions, he angry. Hanya itu. Yes? Okay, thank you. Ya. Ada yang mau koreksi nggak? What about the expression? Tentang ungkapannya ya, asking opinion dan giving opinion itu the different, berbeda ya. Yang asking yang mana contohnya? Nah, what do you think? What sini sebutnya apa? What are you doing? Oke, no problem ya. Oke, next. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari kita hari ini? Oke, group 1. Ya, silakan. Grup 1. Jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada hari ini tentang asking opinion dan giving opinion adalah meminta pendapat dan memberi pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Contoh argument adalah I agree, I think so, I think you are right. Oke. Contoh ungkapan agreement ya. Oke. Next lanjut dengan contoh ungkapan disagreement. Contoh ungkapan disagreement. I don't think I what I disagree. Oke, I don't think so ya. I don't think so. I disagree. Ya. So far ini question ada pertanyaan? Oke. Ya. Redaksi pelajaran kita hari ini siapa yang akan membacakan? Apa redaksinya? Oke, silakan ada ini dari kelompok 2. Bacakan redaksinya bagaimana pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Inggris hari ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan karena ada 3 yang menarik dan Dan ada quiz. Oke, sure? Oke, itu yang membuat? Oke, good. Give applause for us. First that I think that's all for today. Ya, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. But please remember, our material for the next itu masih sama ya. Materi kita untuk minggu depan itu masih sama tentang expression, asking and giving opinions. Don't remember, oke, tolong ingat ya, untuk belajar di rumah. Selalu ya, always study at home, ya, jangan don't be lazy and be spirit. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi Bu Ici. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Begini Bu, kita kan sekarang melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini kan bertujuan untuk merefleksi bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin itu Bu? Awalnya saya merasa cemas, tapi sekarang alhamdulillah sudah senang dan lega Bu Ici. Karena siswa terlihat sangat antusias dan merasa sangat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Oh, jadi siswa Ibu sudah sudah antusias dan Ibu pun merasa senang dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana yang Ibu yang Ibu rencanakan kemarin, Bu? Sekitar 80%, alhamdulillah sudah tercapai keterlaksanaan pembelajarannya Bu Ici.
Oh, bagus sekali ya Bu. Berarti sudah mulai bagus itu Bu, sudah 80%. Siswa sudah terlihat aktif itu Bu. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu? Hambatannya ya Bu Yuci, saya masih perlu meningkatkan keterampilan tentang bagaimana cara agar seluruh peserta didik aktif, karena kemarin masih ada beberapa peserta didik yang terlihat masih kurang aktif Bu Yuci. Oh, jadi masih ada beberapa siswa Bu Yesi yang masih kurang aktif ya Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu upaya-upaya yang akan Ibu lakukan supaya seluruh peserta didik Ibu ini terlihat aktif Bu? Rencananya saya ingin berkolaborasi dengan rekan atau teman sejawat Bu Yuci. Kira-kira siapa yang Ibu rasa cocok untuk Ibu berkolaborasi dalam pemecahan masalah Ibu ini? Rencananya dengan guru yang sama mata pelajarannya dengan saya. Kebetulan beliau juga sudah guru penggerak Bu Yuci. Oh gitu. Nah, selanjutnya Bu, guru itu kan memiliki 4 kompetensi. Nah, kompetensi mana aja yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran Ibu? Rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan kompetensi pedagogik, karena sesuai dengan hal di lapangan, kemampuan pengetahuan saya tentang pembelajaran, strategi atau pendekatan pembelajaran itu masih perlu banyak saya pahami, yang belum saya pahami. Saya ingin siswa nanti senang belajar, ya, antusias, sehingga apa yang menjadi tujuan saya tercapai Bu Yuci. Ya, tadi kan Bu Yesi menyebutkan bahwa kompetensi yang Ibu lakukan itu kompetensi pedagogik. Nah, selain itu ada nggak Bu kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi kepribadian Bu Yuci, karena saya ingin menjadi guru dengan kepribadian yang menyenangkan bagi siswa saya, dan saya ingin menjadi guru yang bisa memotivasi siswa, katakanlah guru motivator bagi siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Yuci. Jadi di sini ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian. Nah, untuk refleksi dan harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya ini apa Bu? Harapan saya ya tentu siswa selalu semangat, antusias, senang belajar dengan saya Bu Yuci. Tidak dalam pelajaran tidak monoton, mereka tidak merasa bosan. Baik Bu, jadi refleksi Ibu atau harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya yaitu dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, dan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, ini juga menjadi harapan saya sebenarnya Bu, supaya saya juga bisa menerapkan ini selalu dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, yang mana pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi, dan menyenangkan ini. Nah, terima kasih Bu Yesi atas kerjasamanya dan sudah berbagi mengenai pasca observasi ini Bu. Iya, sama-sama Bu Yuci. Baik Bu Yesi, alhamdulillah kegiatan pasca observasi ini sudah selesai kita lakukan. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Yuci.